Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pak, bagaimana keadaan bibit kopi yang Bapak semai yang pernah Bapak pupuk pertama kali dan sekarang bagaimana hasilnya? Oke, jadi kebetulan nih saya mau melakukan pemupukan kedua ya. Jadi pemupukan pertama sudah saya kontenkan. Silakan tuh sahabat tani yang baru kenal channel ini, silakan buka dan cek video saya yang lalu-lalu ya sahabat tani ya. Karena kita ini akan membahas tentang pemupukan kedua sahabat. Oke, jadi untuk pemupukan kedua ini sahabat tani, saya mengaplikasikan, saya lakukan pemupukan secara pengocoran gitu. Kenapa secara pengocoran? Ya pertama, lebih hemat. Dan yang kedua, lebih cepat dicerna oleh tanaman ya. Dan yang ketiga, sangat bagus dan sangat efisien ya daripada kita menabur. Sebenarnya lebih baik itu kita lakukan pengocoran. Nah, jadi dan sekarang saya di pemupukan kedua ini memakai pupuk NPK 15-15-15 yang bermerek ya Nitroposca. Kalau orang Gayo sebut itu biasa apa NPK Bas. Jadi pupuk NPK Bas ini atau Nitroposca ini sudah terkenal sejak lama dan sudah membuktikan hasil sangat banyak ya. Untuk generatif itu berbuah sangat melimpah sahabat tani. Nah, jadi bukan berarti bisa dipakai untuk generatif aja, namun untuk pertumbuhan juga bagus ya. Terlebih dari N, P, K itu masing-masing sudah mengandung 15%, 15-15 gitu sahabat tani. Oke, karena saya akan melakukan pengocoran, jadi saya akan perhatikan pada sahabat tani sekaligus saya lakukan pemupukan kedua di bibit persemaian saya ini ya. Oke, baik, kalau begitu sahabat tani simak ya. Oke sahabat tani, karena saya ingin lakukan pengocoran untuk bibit kopi kita sahabat, jadi yang paling utama yang harus kita cari adalah air. Nah, jadi saya sudah buat penampungan air. Nah, jadi gubuk sekalian ya, atapnya ini jadikan untuk aliran air hujan, dari hujan terus jatuhnya ke dalam drum ini sahabat. Nah, jadi kita perlu sediakan air. Sebenarnya seperlunya aja, tapi ini saya penuhkan aja sahabat tani ya. Oke, seperti saya katakan pada sahabat tani, lebih baik kita memupuk kopi itu sedikit tapi rutin daripada kita memupuk dalam perbatang itu royal ya, seperti itu berlebihan, itu tidak baik. Jadi kalau kita lakukan dengan secara seperti ini sahabat, itu tanaman kopi kita aman ya, aman dari overdosis dan pertumbuhannya baik. Karena kalau kelebihan dosis itu tanaman kopi kita itu nanti jadinya itu kehitaman, dan ada juga yang keriting, dan ada juga yang mati terbakar ya, kebakar gara-gara pupuk kimia yang ada dalam pupuk tersebut seperti itu. Oke, jadi sahabat tani, ini karung beras. Ini sebenarnya karung beras di luarnya ya. Kalau di dalamnya ini NPK Nitroposca sahabat, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Warnanya itu pink tetapi agak coklat ya. Inilah namanya pupuk Nitroposca sahabat, seperti ini. Nah, pupuk ini dalam satu saknya itu termasuk mahal sih sahabat ya. Dalam 50 kilo itu harganya di tempat kami Rp835.000 satu sak sahabat. Oke, jadi karena kita dosisnya ini untuk air yang kita bilanglah ini 5 kilo ya, atau 5 liter sahabat tadi ya. Jadi kita gunakan seperlunya aja, 2 genggam. Cukup 2 genggam, ini 1 genggam. Nah, dan ini 1 genggam lagi aja, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, jadi sahabat tadi udah seperti ini, boleh diremas sama tangan. Karena saya biasanya sih remes sama tangan aja ya. Seperti ini, biar cepat hancur. Nah, pupuk ini termasuk pupuk yang gampang hancur kok sahabat tani. Sebenarnya kalau mau lebih gampang hancur ya pakai air panas ya, atau hangat kuku sahabat. Karena saya mau memupuk bibit saya tidak banyak sih bibit saya itu, makanya saya gunakan seperlunya aja. Jadi saya bawa sedikit, yang banyaknya itu di rumah saya simpan sahabat ya. Oke, nah kita biarkan dulu sebentar sahabat, kita biarkan sampai pupuknya itu melebur atau hancur sahabat. Nah, ini sudah mulai mengecil ya. Nah, pupuk Nitroposca ini sahabat, daya hancurnya ini lebih cepat daripada Posca. Ya begitulah, pupuk mahal ya, sudah pasti punya kelebihan sahabat tani. Sudah pasti ya. Nah, ini sudah mengecil dan mengecil.
Nah, kita tunggu sejenak sahabat. Dalam 2 menit atau 5 menit nanti itu akan hancur, ataupun setidaknya sudah banyak hancur seperti itu sahabat ya. Kita tunggu. Oh iya, saya hampir lupa sahabat tadi ya. 2 genggam tadi itu perkiraannya sekitar 2 on kurang atau lebih sahabat ya. Ya, kita usahakan jangan sampai 4 on ya. Kita usahakan tuh ya. Nah, ini sudah mulai mencair ya sahabat. Sudah mulai mencair ya, kecil dan terus mengecil. Nah, ini tinggal sisa ini. Oke. Mencair dan terus mencair. Semakin kita aduk dia semakin cepat mencair sahabat. Tuh, udah tinggal sedikit lagi sahabat. Ini warnanya pun sudah mulai berubah. Warnanya persis seperti Posca ya. Warnanya sama seperti Posca. Kalau kita lakukan pengocoran dengan pupuk Posca seperti ini nanti, seperti sama seperti ini. Dan saya juga sudah menyediakan wadah atau aqua gelas ini untuk memudahkan ya penyiraman seperti ini ya, untuk memudahkan penyiraman gitu sahabat ya. Jadi karena berhubung bibit saya itu tidak terlalu banyak, jadi saya gunakan seperlunya. Saya rasa dengan 1 timba cat ini cukup saya rasa ya sahabat tani ya. Kita tunggu aja sebentar lagi, begitu udah mencair menghancur barulah kita langsung pengocoran. Oh ya sahabat tani, untuk melakukan pengocoran ini lebih baik dilakukan di saat musim kemarau sahabat. Jangan dilakukan di musim hujan. Kenapa? Kalau dilakukan di musim hujan ya, kita siram ke tanaman ya, datang hujan disapu lagi oleh hujan. Yang ada ya udah ya, pupuknya di bawah arus seperti itu sahabat. Jadi ini lebih efisien, lebih bagus, lebih ideal itu diberikan di musim kemarau. Jadi tempat kami ini sudah 1 minggu nggak hujan ini ya, sudah 1 minggu nggak hujan. Makanya saya lakukan pengocoran dan sekaligus saya kontenkan ya, saya bagikan ilmu ini pada sahabat tani. Dan ini tidak perlu diragukan lagi sahabat tani ya, karena cara ini selalu saya gunakan setiap saya lakukan pembibitan. Pasti saya buat seperti ini sahabat, kalau di musim kemarau. Tapi kalau di musim hujan saya gunakan pupuk tabur seperti itu sahabat. Oke, sepertinya udah nih sahabat ya. Oke, nah sudah mulai tinggal 1 biji nih sahabat. Oke, berarti sudah bisa. Ayo kita gerak ke sana sahabat ya, kita gerak ke sana. Oke, baik, kita sudah tiba di tujuan nih sahabat. Ini dia penampakannya. Sudah masuk 3 bulan nih sahabat ya. Waktu pemupukan pertama di konten saya yang lalu kan, itu kan pemupukan itu masih usia kopinya masih kecil-kecil kali. Tapi ini sekarang udah mulai tumbuh besar sahabat, seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya sudah memang minta pupuk dia nih sahabat. Buktinya apa ya, daunnya nih sudah agak kekuningan sahabat ya, hijau agak kekuningan seperti ini lagi. Nah, jadi kalau kita berikan di musim kemarau, kita kocorkan, itu sangat membantu tanaman. Kenapa? Kan tanahnya kering nih ya, tanaman butuh air. Ya udah, sudah ada airnya di pupuk ini ya sahabat ya. Dan yang kedua, pupuk sudah bercampur dengan air, itu penyerapan untuk kopi sangat cepat, jauh lebih cepat daripada penaburan sahabat ya. Nggak percaya coba sahabat uji, coba tes, nggak percaya ya kan. Nah, ini karena kemarau dan kebetulan tanaman kita ini haus dengan air dan pupuk. Oke, pas kali ini sahabat. Nah, oke, sekarang kita langsung aja siram. Tidak perlu takut sahabat, kena daun tuh enggak apa-apa seperti ini. Kenapa tidak perlu takut? Karena dosisnya tidak terlalu banyak sahabat. Jadi kita tidak takut keracunan pada tanaman tersebut. Nah, ini baru kemari dulu sahabat. Snap seperti ini ya, gini merata ya sahabat ya. Begitu juga yang sana. Oke, mari. Nah, jadi tanaman kita ini yang dalam keadaan kemarau ya, pasti sudah kekeringan. Pas kali kita berikan pengocoran seperti ini, tertolong dia sahabat ya, tertolong dari yang namanya kekeringan. Nah, kalau tabur bagaimana Pak? Kalau tabur jangan langsung kena daun sahabat, terbakar. Apalagi terlalu dekat sama batang ya, bahaya. Nah, jadi kalau kocor itu aman kok, seperti ini ya. Tuh, merata sahabat ya, merata. Ini sangat direkomendasi sekali sahabat. Kalau musim kemarau cocok ini, kita gunakan cara pengocoran.
Nah ini nampaknya terserang hama ini sahabat tuh. Iya bener, kutu putih nih sahabat. Oke lah, nanti ya kapan-kapan kita coba semprotkan ya, biar selamat tanaman kita sahabat. Nah ini sudah 3 bulan sahabat ya, sudah 3 bulan begini ya keadaannya. Nah jadi dari konten pemupukan pertama saya buat yang lalu-lalu ya, sekarang inilah dia hasilnya sahabat ya. Sekaligus saya buktikan, sekaligus saya pupuk juga pengocoran ya. Tuh. Baru di bawahnya lagi ya kan. Jadi Pak, yang biasa Bapak lakukan caranya itu pemupukannya berapa bulan sekali. Kalau saya sahabat tani tidak terlalu memikirkan berapa kali kan gitu ya. Saya paling begini sahabat, kalau saya tengok kondisi daunnya mulai agak kuning ya, berarti kan minta pupuk dia tuh. Dan yang kedua, pertumbuhannya agak melambat, berarti minta pupuk kan gitu ya. Dan yang ketiga, kita lihat cabang-cabangnya itu lambat tumbuh, berarti dia itu kurang pupuk sahabat, berarti ya udah kita beri pupuk. Nah, jadi sebenarnya pun mau berapa bulan sekali kita beri nggak ada masalah sahabat ya. Karena kalau tanaman pun terlalu subur sahabat, itu penyakit, itu hama tuh seneng kali sahabat datang dia. Makanya kita usahakan jangan subur-subur kali lah tanamannya kan. Nah, seperti itu. Oke, sudah selesai sahabat. Oke sahabat, sudah selesai, udah kosong ya, pas berarti takarannya sahabat. Seperti ini dia sahabat. Nah jadi jangan nanti bertanya lagi, Pak itu untuk kopi Liberica Robusta apakah cocok kita gunakan cara ini? Sangat cocok ya, atas nama kopi-kopian itu sangat cocok ya. Jadi ingat sahabat tadi, lebih baik dilakukan ini itu di saat musim kemarau ya, kita lakukan pengocoran. Kalau di musim hujan baiknya ditabur ya. Ingat ya sahabat tani, jadi kalau tempat sahabat tani sana musim hujan, lakukanlah penaburan. Sudah saya muat di konten ya, itu sudah masuk dalam pemupukan pertama di konten saya yang lalu ya sahabat. Dan yang ini anggaplah ini video tentang pengocoran. Nah oke sahabat tani, begitu aja kok, mudah ya, mudah dan gampang kok sahabat tani ya. Sahabat tani tidak tinggal menentukan aja untuk bibit sahabat tani tadi, apakah mau gunakan pupuk jenis NPK Nitroposka, Poska ya, Yaramila, NPK Pelangi, NPK Mutiara, itu kembali pada Anda ya. Jadi saya di sini tidak ada endorse ya. Jadi semua pupuk itu bagus kok ya, nggak ada yang nggak bagus. Kalau nggak bagus ya nggak mungkin diproduksi ya sahabat tani. Nah ini di belakang saya ini bukti ya sahabat tani ya, sudah selesai saya lakukan. Nah alhamdulillah, mungkin nanti sekitar 3 atau 4 bulan lagi lah sudah bisa dicabut dan dipindah tanam sahabat tani. Nah jadi itu sahabat tani dimanapun Anda berada, cara menyemai sendiri seperti ini itu lebih hemat, lebih bagus, dan tidak perlu modal banyak kok sahabat. Tinggal petik buah merahnya di kebun siapalah ya yang induknya bagus, lalu dikupas ya, direndam, mana yang mengapung dibuang ya kan, lalu nanti dianginkan ya. Yang setelah dianginkan 1 hari atau 2 hari baru langsung menyemai. Pokoknya untuk sahabat tani biar lebih jelas tentang bagaimana penyemaian kopi ini, silahkan deh pokoknya singgah di konten saya yang lain ya, semua ada di situ. Karena kalau saya bahas nanti melalui komen, saya balas itu keriting sahabat tani, keriting tangan saya nanti, dan nanti bisa gagal paham takutnya ya. Mungkin ada sahabat tani ini yang lupa pemupukan kopi, ayo monggo pupuk kopinya ya segera ya, biar sehat, tumbuh subur, dan layak untuk dipindah ke lahan dasar ya, seperti itu. Oke kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.